Sebetulnya betul ya, perempuan ini perlu diperhatikan dari aspek pendidikan dan ekonomi. Kalau kita bicara IPM, ya Indeks Pembangunan Manusia, ada IPM laki-laki, ada IPM perempuan. Ya, IPM itu indikatornya pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, pandangan bahwa yang bisa bekerja full itu laki-laki gitu ya, bisa bekerja all out itu laki-laki. Nah, itu yang perlu juga menjadi hal yang harus dikampanyekan terkait dengan kesetaraan gender tadi, seperti itu. Assalamualaikum, halo Sobat Urban, kembali lagi bersama dengan saya Adinda Fitri Emilia dalam podcast Urban Jet TV. Kali ini kita kembali lagi di Urban Talk Podcast di Pollux Mall Cikarang. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan juga inspiratif bagi kaum perempuan dan juga anak. Kita telah kedatangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Iis Sandrayanti. Silahkan Ibu, boleh disapa Sobat Urbannya. Selamat siang teman-teman semua Sobat Urban. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi benar ya, ini Ibu Iis Sandrayanti yang telah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi ya Bu ya? Oke. Nah Sobat Urban, sebelum kita memulai podcast dan juga mengobrol-ngobrol lebih lanjut, jangan lupa untuk mendukung konten kami agar semakin berkualitas dengan subscribe YouTube kami dan juga follow seluruh akun media sosial kami. Nah, Ibu Iis Sandrayanti, apa sih Bu kalau kita mau kita mulai nih ya Bu ya, terkait makna pemberdayaan perlindungan perempuan menurut Ibu sendiri itu bagaimana sih Bu, dan mengapa hal ini tuh menjadi hal yang sangat penting harus ada di setiap pemerintahan kabupaten maupun kota, baik di desa sampai kelurahan Bu? Ya, baik, pemberdayaan perempuan adalah sebuah strategi ya, bagaimana pemerintah daerah ini bisa memberikan ruang khususnya kepada perempuan baik dalam bidang pendidikan, sosial, politik maupun perekonomian. Kenapa demikian? Karena memang kaum perempuan ini kalau kita bisa istilahkan begitu ya, sebagai penggerak juga kalau dalam rumah tangga ya, dalam ketahanan keluarga dan pembentukan kualitas keluarga. Nah, kemudian terkait dengan perlindungan anak. Anak ini memang harus dilindungi Mbak, karena memang sudah ada juga konvensi hak anak yang mengharuskan itu. Terdapat 5 klaster, 41 kelembagaan, serta amanahnya juga untuk layak anak ini dilakukan juga oleh pemerintah kecamatan dan desa kelurahan. Apa saja yang perlu dilindungi dan diberikan kepada anak-anak? Pertama adalah pemenuhan hak anak. Yang kedua adalah perlindungan khusus anak. Jadi kalau anak itu sudah diberikan pemenuhan hak-haknya, tidak perlu sampai ke kategori perlindungan khusus. Karena kalau sudah masuk kategori perlindungan khusus, berarti anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus supaya bisa kembali normal diterima di masyarakat. Ya, apa saja hak-hak anak? Mulai dari hak legalitas, diberikan hak-haknya untuk memiliki identitas kependudukan, mulai dari kepemilikan akte kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak. Kemudian anak-anak juga diberikan haknya untuk mendapatkan pola pengasuhan alternatif. Jadi tidak hanya pengasuhan yang belajar yang di pendidikan formal, tetapi juga bisa melalui perpustakaan, taman baca masyarakat, ada daycare, dan lembaga-lembaga lain yang sifatnya di luar pendidikan formal. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kesehatan. Ya, anak tidak boleh kekurangan gizi, jangan sampai stunting begitu ya. Kemudian juga anak-anak diberikan makanan yang bergizi, diberikan pola hidup sehat gitu sehingga bisa normal beraktivitas, melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar kesehatan. Yang keempat, anak berhak diberikan pendidikan.
Ya mulai dari pendidikan jenjang formal maupun non formal tadi, mulai dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Karena usia anak ini adalah batasannya sampai 18 tahun. Ya, jadi SMA itu masih anak sebetulnya ya. Kan rata-rata SMA itu lulusnya usia 18 tahun ya, biasanya nih gitu kan. Makanya masuk dalam kategori anak. Nah, yang terakhir adalah perlindungan khusus. Jadi kalau anak-anak tadi tidak diberikan hak-haknya mulai dari legalitas di klaster 1, pola pengasuhan, pendidikan, kesehatan yang layak, ini pasti masuk ke kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, AMPK. Apa contohnya? Anak dengan yang mengalami bullying, anak yang mengalami penyimpangan, ya, jadi perilakunya tidak lazim ya seperti itu, anak dengan stigmatisasi gitu kan, anak gelandangan ya, yang tadi ya, karena tidak mendapatkan hak pendidikan, akhirnya tidak sekolah ya, tidak bisa mengikuti kegiatan tadi, akhirnya menjadi tadi seperti itu. Itulah tadi yang menyebabkan kenapa perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Ya. Nah, untuk tadi program-program yang tadi sudah Ibu sampaikan itu sudah tersebar dan sudah dijalankan berarti ya Bu, dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa dan juga kelurahan. Ya, jadi untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sudah kami integrasikan dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dan kelurahan. Nah, mulai tahun 2025, pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan pembentukan Satuan Tugas SAPA. Apa itu Bu? SAPA adalah Sahabat Perempuan dan Anak. Ya, jadi nanti tugasnya dari Satgas SAPA ini tidak hanya melakukan pemberdayaan perempuan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada anak. Apa aja Mbak tugasnya? Yang pertama, SAPA ini melakukan pendataan PK. Perempuan kepala keluarga. Ya, jadi PK ini adalah perempuan yang menopang kehidupan perekonomian keluarga. Jadi bukan berarti single parent ya, tidak, tapi juga mungkin memiliki suami tapi mungkin tidak bekerja suaminya, sehingga dia menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini kenapa perlu pendataan PK ini? Supaya bisa diintervensi nanti pemberdayaannya. Kan kalau kita udah punya datanya, setiap desa dan kelurahan bisa nanti dibantu dari Dinas Koperasi untuk pelatihan UMKM misalnya begitu. Betul. Bisa dibantu dari ketenaga kerjaan, bisa juga bahkan dibantu dari CSR perusahaan. Ya, yang biasanya juga melakukan pelatihan-pelatihan, karena kemarin di 2024 ini kita pun mendapatkan bantuan CSR dari PT Nipisun untuk pelatihan baking. Nah, jadi nanti memang sebetulnya kalau kita sudah punya pendataan si kepala keluarga ini, kita lebih enak gitu untuk mengintervensi pemberdayaan apa dan pelatihan apa yang harus diberikan kepada mereka. Selain pelatihan, kami juga sudah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya untuk memberikan fasilitasi bantuan permodalan. Ya, jadi kalau sudah dilatih kami sudah punya kapasitas kompetensi untuk berkembang usaha tertentu kan begitu ya. Nah, itu nanti fasilitasi permodalannya dengan program WJWE Caang Provinsi Jawa Barat itu difasilitasi bekerjasama dengan Bank Jabar seperti itu. Dan untuk pemasarannya kami juga sudah berkolaborasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bebeli, Bekasi Berani Beli. Itu peka ya, salah satunya. Yang kedua terkait dengan penggerakan forum anak. Ya, jadi di tingkat desa, kelurahan, kecamatan tuh ada namanya forum anak desa, forum anak kelurahan. Itu juga menjadi salah satu penggerak anak-anak untuk bisa beraktivitas positif. Anak sebagai pelopor dan anak sebagai pelapor. Seperti itu di forum anak. Bahkan sejak tahun 2024 awal kemarin forum anak dilibatkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, kelurahan, kecamatan, dan juga dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Karena mau tidak mau memang anak menjadi salah satu objek yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya. Tidak hanya oleh DP3 tetapi juga oleh perangkat daerah lainnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembentukan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ya, itu juga menjadi salah satu tugas Satgas SAPA tadi. Jadi kan kalau penanganan kasus itu tidak mungkin semuanya terjangkau oleh UPTD. UPTD hanya ada satu, berkantor di Cikarang Pusat. Personilnya kurang lebih 15 orang. Sehari itu bisa terjadi beberapa kasus di lokasi yang berbeda. Nah, salah satu fungsi dari Satgas tersebut adalah melakukan penanganan awal.
Jadi kalau cuma misalkan ada KDRT tapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya berarti selesai di Satgas itu gitu ya, di tingkat desa. Oh, kalau nggak selesai di tingkat desa berarti naik ke tingkat kecamatan. Nah, kalau memang sudah agak membutuhkan pendampingan hukum dan lain-lain, itu yang ditangani oleh UPTD. Jadi berjenjang itunya, integrasi bekerjanya. Kemudian juga untuk dalam rangka pembelajaran sekolah perempuan Jawa Barat. Jadi setiap tahun pemerintah provinsi itu memiliki program sekolah perempuan untuk 100 orang. Ya, sekolah perempuan ini adalah bentuk sekolah pendidikan vokasional ya. Jadi materinya itu bukan materi bukan materi spesifik yang misalkan bagaimana cara beretiket gitu ya, bagaimana cara mengolah ekonomi keluarga yang begitu. Jadi supaya perempuan-perempuan ini bisa memiliki kemampuan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas ketahanan hidup keluarganya, seperti itu. Gitu, nah, Bu, tadi kan sudah disebutkan ya, Satgas Sapa ini banyak banget tugas dan fungsinya gitu ya. Kalau boleh disebutkan Satgas Sapa ini terdiri dari apa aja sih, Bu? Elemen-elemennya. Ya, jadi Satgas Sapa itu terdiri dari 4 orang, 1 orang ketua dan 3 orang anggota. Oke ya. Anggota bidang pemberdayaan, anggota bidang pencegahan, dan anggota bidang perlindungan. Nah, dari mana sih petugas ini gitu ya? Ini ditetapkan dan diangkat oleh kepala desa. Ya, jadi ada di masing-masing desa. Ya, kalau di kelurahan berarti diangkat oleh lurah. Ya, seperti itu. Jadi itu ada integrasinya ya dari kabupaten kemudian turun ke setiap kecamatan dan juga desa. Dan itu punya masing-masing satgasnya. Punya. Sudah dibentuk tahun ini seluruh SK-nya oleh SK Kepala Desa dan SK Lurah sudah jadi, tahun depan sudah mulai beraktivitas. Wah, luar biasa ya Bu. Berarti ya ini adalah bentuk upaya ya untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Karena memang akhir-akhir ini marak isu-isu terkait perempuan dan anak ini sedang tinggi-tingginya ya Bu ya. Sama satu lagi Mbak, saya lupa tadi, salah satu upaya masif yang dilakukan adalah kami berkolaborasi dengan Polsek setiap minggu di hari Senin itu melakukan pembinaan ke sekolah. Ya, jadi kami menetapkan misalkan ini hari Rabu nih, hari Rabu kita sudah menetapkan nih, Senin besok, minggu depan ini mau ke sekolah mana. Nah, itu bareng-bareng dengan Polsek. Ya itu, jadi kita ada grupnya dan pembinaan ini kenapa kita perlu melakukan pembinaan secara masif, karena memang ini kan kasus kayak bullying gitu ya, pelecehan seksual, ya itu kan banyak terjadi juga di sekolah. Nah itu makanya salah satu upayanya seperti itu kita lakukan. Pembinaannya isi materinya apa aja sih Bu? Pada saat upacara. Pada saat upacara bendera, nanti di situ bisa dari pemateri dari Polsek atau dari TP3A terkait dengan tindakan-tindakan yang mengandung unsur bully, dampak dari itu, kemudian bagaimana pencegahan seperti itu. Jadi memperkenalkan kurang lebihnya bentuk bullying itu seperti apa. Kadang masih awam ya Bu ya, kadang anak-anak tuh nggak menyadari tindakan yang dilakukan tuh ternyata masuk kategori bully gitu kan, seperti itu. Nah itu kadang yang mungkin yang mereka anggap bully itu yang sampai berdampak serius, secara psikis, padahal sesekali ada ujaran-ujaran kebencian juga bullying ya Bu. Itu juga terkait pelecehan seksual di situ juga dijelaskan. Ya seperti itu. Karena memang masih sedikit masih banyak yang kurang tahu ya Bu ya terkait hal-hal tersebut. Kemudian juga satu lagi Mbak, aduh banyak banget ya. Melalui Botram berkolaborasi terus melayani masyarakat. Nah ini kan kalau kemarin tuh Botramnya Botram di kecamatan, di desa ya. Nah ada lagi Botram sekolah. Oh ada lagi. Ini kemarin yang menggagas memang dari Dukcapil Pak Kadis ya, saat itu Pak Charwinda menggagas Botram sekolah. Jadi di kegiatan Botram sekolah itu beberapa perangkat daerah lintas sektor hadir. Capil berarti mendata sekaligus mencetak anak yang belum punya kartu identitas. Ya, DP3A hadir juga mengkonseling anak-anak yang memiliki permasalahan tadi gitu ya. Kemudian dari PMI melakukan pengecekan golongan darah seperti itu. Itu ya tadi. Jadi kita beberapa program lintas sektor terus dikolaborasikan juga melalui beberapa perangkat daerah seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Bu, Botram yang tadi ke sekolah-sekolah itu dari tingkatan apa aja sih Bu? SDK, SMP atau SMA atau semuanya? Semuanya. Oh, semua dari SD sampai SMA. Iya, tapi di dalam satu hari nggak mungkin langsung 2 itu ya. Ya, pasti nanti
misalkan minggu ini SD, minggu depan SMP, seperti gitu. itu. Jadi benar-benar menyeluruh di setiap tingkatan ya Bu ya. Dan itu sekeliling di Kabupaten Bekasi ya Bu ya? Iya, di seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi ya. Jadi kita bikin jadwal, kan nggak mungkin langsung semua tertangani ya. Ini berarti kan kerjaan yang tidak pernah usai. Iya, betul. Ya, berapa sekolah SD kan ada sekitar 800 ya. SMP 90 lebih. Nah, berarti tadi kalau seminggu sekali aja kan berarti perhitungannya ini bisa beberapa lama ya, dan akan nanti udah selesai diulang lagi gitu ya untuk sekolah yang seperti itu. Jadi pekerjaannya berlanjut. Itu berarti rutin Bu di tiap minggu? Iya. Oke. Lalu Bu, kalau kita boleh tahu hari ini tuh tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan di Kabupaten Bekasi dalam mengakses pendidikan dan peluang ekonomi ini apa aja sih Bu? Karena kan kita bisa melihat ya bahwa angka kelahiran perempuan, kemudian angka masyarakat perempuan di Kabupaten Bekasi itu relatif sangat tinggi ya Bu ya. Nah untuk kita menghadapi tantangan terbesarnya itu tuh apa sih Bu di Kabupaten Bekasinya itu? Iya, sebetulnya betul ya, perempuan ini perlu diperhatikan dari aspek pendidikan dan ekonomi. Kalau kita bicara IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, ada IPM laki-laki, ada IPM perempuan ya. IPM itu indikatornya pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, dari 3 indikator ini memang perempuan tertinggal untuk indikator pendidikan dan indikator ekonomi, daya beli tadi. Pendidikan itu rata-rata lama sekolah untuk perempuan itu masih di angka 7 tahun, 7 sampai 8 tahun. Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki itu sudah di angka 11 tahun. Jadi digitnya banyak nih ini mengejarnya. Nah, begitupun untuk pendapatan per kapita, perekonomian tadi. Pendapatan per kapita perempuan jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita laki-laki. Nah, hal apa sih yang menyebabkan itu semua? Pertama, stereotip ya. Jadi masih adanya asumsi bahwa kalau perempuan mah itu di rumah mengerjakan pekerjaan domestik, tidak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya kaum laki-laki. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga yang menyebabkan hal tersebut terbatasnya akses akses untuk perempuan untuk mendapatkan pendidikan gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan, karena rata-rata memang masih ada pandangan bahwa yang bisa bekerja full itu laki-laki gitu ya, bisa bekerja all out itu laki-laki. Nah, itu yang perlu juga menjadi hal yang harus dikampanyekan terkait dengan kesetaraan gender tadi, seperti itu. Nah, kemudian juga dalam memperoleh akses permodalan. Perempuan lebih sulit loh mendapatkan akses permodalan dibandingkan laki-laki gitu ya. Karena tadi basicnya juga dianggap lebih kuat kan laki-laki, seperti itu. Itu sih Mbak. Nah Bu, dalam pelabelan stereotip itu kan tentunya sangat mempengaruhi perempuan ya Bu ya. Nah, ada nggak sih upaya dari DP3A untuk menanggulangi pemikiran-pemikiran yang seperti itu Bu? Karena memang patriarki di Indonesia ya, nggak hanya di Kabupaten Bekasi tapi di seluruh Indonesia itu kan sudah sangat mendarah daging ya Bu, terkait yang tadi perempuan itu harusnya di sumur, kasur, dan dapur. Nah, ada nggak sih Bu upaya dari DP3A Kabupaten Bekasi untuk mengubah paradigma tersebut? Ya, upaya yang dilakukan salah satu tadi melalui pembentukan Satgas Sapa itu. Ya, jadi Satgas itu kan sekaligus melakukan pemberdayaan juga perempuan di tingkat desa. Karena kan ini harus banyak yang di objek yang harus ditangani kan, makanya dari masing-masing petugas ini melakukan sosialisasi, internalisasi terkait dengan pengarus utamaan gender. Jadi masih muncul pemikiran gender itu jenis kelamin. Padahal gender itu adalah strategi pembangunan gitu ya. Gender itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi gender adalah laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan disabilitas. Nah, itu terus dikampanyekan melalui Satgas Sapa itu yang akan digulirkan di tahun 2025. Dari dinas sendiri pun kami melalui organisasi perempuan, kita kan ada GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Ya, itu juga mengkampanyekan terkait dengan kesetaraan gender tadi. Nah, kemudian juga yang dilakukan adalah untuk kedepannya terhadap pelabelan seperti itu ya, kami juga berkoordinasi gitu ya dengan Dinas Tenaga Kerja gitu ya, terkait dengan tadi. Oh ya, satu lagi upah ya. Biasanya upah untuk perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini juga kita kolaborasikan, kita koordinasikan supaya ada aspek kesetaraan dan keadilan seperti itu.
Tadi aku sepakat banget sih Bu terkait perbedaan pengertian jenis kelamin dan juga gender. Itu tentunya jadi melahirkan ketidakadilan gender itu sendiri ya Bu ya. Karena memang kalau yang kita perlu ketahui itu kan kalau gender yang tadi sudah Ibu bilang ya, bukan hanya perempuan dan laki-laki, itu hanya pembangunan konstruksi sosial aja ya Bu ya. Terkait kuat dan lemah ya kan, sehingga akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender itu sendiri ya Bu. Nah kemudian ada nggak sih Bu dampak dari peran keluarga dan juga lingkungan sekitar terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri? Iya sangat ya, karena pembangunan pertama kali itu kan dilakukan di lingkungan kecil keluarga ya, untuk hal-hal kecil. Makanya ini sangat dominan bagaimana keluarga itu bisa memberikan peran di masing-masing anggota keluarganya. Peran ayah apa, peran ibu apa gitu ya, peran anak-anak apa gitu kan, seperti itu. Dan juga dengan adanya pembagian peran yang jelas tadi, masing-masing akan memiliki tanggung jawab kan tentunya untuk melakukan perannya masing-masing tadi. Nah, dengan hal itu, ini tentunya adalah dalam rangka untuk membangun ketahanan keluarga ya dalam bidang ekonomi, terutama ya, ini rata-rata yang membuat keretakan itu rata-rata masalah ekonomi biasanya ya. Nah, tapi memang yang harus dibangun di ketahanan keluarga itu tidak hanya itu, termasuk ketahanan sosial, ketahanan fisik, juga legalitas keluarga. Kan kadang satu keluarga tuh ada yang nggak punya kakak gitu ya, atau ada tadi misalkan ada yang proses pernikahannya mungkin belum tercatat gitu kan dan sebagainya, itu menjadi salah satu upaya untuk pembangunan ketahanan keluarga. Dan peran perempuan di sini menurut saya kunci ya, karena ibu itu kemana-mana ya perannya untuk mengurus anak-anak juga, terus mengatur stabilitas rumah tangga. Mungkin kalau ayah mencari nafkah, ya ibu menjaga stabilitas keharmonisan dalam keluarga seperti itu. Betul, sepakat sekali Bu. Nah Bu, kemudian ada nggak sih dampak positif dari pemberdayaan perempuan ini terhadap pembangunan perekonomian dan sosial di suatu wilayah? Iya, sangat berdampak. Ketika perempuannya diberdayakan ya, misalkan diberikan pelatihan ya, mereka memiliki usaha, ya itu kan berkontribusi terhadap pendapatan per kapita daerah, PDRB, ya gitu ya, produk domestik regional bruto daerah ya, karena tadi berarti pendapatan di satu wilayah misalkan desa atau kecamatan juga ikut meningkat. Yang tadinya perempuannya misalkan ibu rumah tangga aja nggak punya usaha, tapi setelah ada pemberdayaan tadi mereka memilih berdaya, kemudian memiliki usaha, kan memiliki kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Kabupaten Bekasi seperti itu. Bu, kalau membahas terkait IPM tadi, indeks pembangunan manusia, kan tadi sudah diklasifikasikan ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, tentunya hal ini dalam pemberdayaan perempuan juga menyangkut terkait adanya nikah muda, Bu. Oh ya, pernikahan. Pernikahan muda di usia muda. Banyak sekali di bagian desa-desa terpencil mungkin ya Bu ya, yang masih sangat menerapkan usia 17 tahun sudah boleh menikah dan sebagainya. Itu mempengaruhi nggak sih Bu dari dampak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sendiri Bu? Iya, mempengaruhi. Dan sebetulnya dalam Kabupaten Layak Anak, salah satu indikator penilaiannya adalah pelarangan untuk pernikahan usia anak. Jadi kan tadi saya sampaikan usia anak itu sampai 18 tahun. Ya, berarti tidak diperbolehkan sebetulnya untuk menikah di usia di bawah 18 tahun. Nah, salah satu bentuk upayanya tadi si Satgas Sapa itu melakukan kampanye. Tadi kampanye ke masyarakat yang ada di pegangan di wilayahnya itu terkait dengan batas usia pernikahan seperti itu. Termasuk forum anaknya, forum anak desa dan kelurahan itu juga melakukan kampanye ke sekolah. Kan kadang lulus langsung nikah gitu ya. Nah, itu dikampanyekan juga oleh forum anak bahwa batas usia pernikahan itu adalah usia anak tadi 18. Iya, dan ini juga akan mempengaruhi nggak sih Bu tentunya tingkat perceraian kita kan kalau saya melihat indeksnya tuh semakin meningkat ya di tiap tahunnya. Tentunya kan sebenarnya sebelum menikah itu harusnya kita mengetahui dulu ilmu-ilmu pranikah dan sebagainya ya. Tentunya hal ini menjadi tugas juga ya dari DP3A dan juga masyarakat ya. Jadi kalau untuk konseling pranikah itu biasa oleh kami DP3 dan Dinas Kependudukan KB. Di situ ada tuh nanti hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk calon pengantin atau catin gitu, seperti itu.
supaya tadi mateng ya. Iya, betul. Jangan sampai baru nikah atau tadi bubar gitu bubar. ya. Iya benar Bu. Itu. Ya kan pemahaman seperti itu kadang masyarakat menyepelekan, tapi sebenarnya kan hal itu yang menjadi sorotan penting ya Bu ya. Untuk sebenarnya itu sangat mempengaruhi terkait indeks perekonomian dan juga pemberdayaan ya Bu. Iya. Sangat mempengaruhi. Nah Bu, kemudian sekarang kan kita sudah memasuki era digitalisasi nih Bu. Ada nggak sih peran dari teknologi dan media sosial dalam memberdayakan perempuan? Apa saja gitu program yang sudah dilaksanakan dari DP3A? Iya, melalui medsos itu kan tadi ketika perempuan, salah satunya ya, perempuan itu bisa mengembangkan usaha. Kan melalui medsos kadang ada yang dagang lewat TikTok gitu ya, ada yang lewat Instagram gitu ya, itu juga salah satu bentuk upaya peran dari teknologi informasi maupun medsos terkait dengan pemberdayaan perempuan. Kan butuh kanal untuk mempublikasikan produk. Kan udah capek-capek dibikin produk, tapi gimana nih cara memperkenalkannya kepada masyarakat supaya bisa dibeli gitu kan. Nah Bu, tadi kan udah Ibu sampaikan ya terkait Satgas Sapa itu. Kalau boleh tahu mulai aktifnya kapan sih Bu untuk Satgas Sapa ini? Untuk aktifnya mulai Januari 2025. Ya, tapi untuk pelatihan-pelatihan kepada Satgas sudah dilakukan 2024 ini. Kita juga untuk pelatihan Satgas Sapa ini nggak sendiri Mbak, kita berkolaborasi dengan bagian Kesra. Di bawah koordinasi Bu Asda 1 ya, kita juga sudah melakukan pelatihan di tahun ini. Tapi kalau untuk SK di tiap kabupaten, kecamatan dan desa udah ada ya? Sudah. Kalau untuk tinggal berjalan aja. Betul. Kalau tingkat desa ya yang membuat SK-nya kepala desa. Jadi ada 179 SK desa dan 8 SK lurah terkait dengan pembentukan Satgas Sapanya. Kalau untuk yang tingkat kabupaten kita bukan Satgas Sapa namanya. Oke, apa namanya Bu? Tapi adalah Satgas untuk penanggulangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Nah jadi Bu, beda. kalau terkait Satgas ini aku kan sempat ada perkuliahan ya Bu ya. Nah ada juga disebut Satgas PPKS ya Bu ya. TPKS mungkin? TPKS ya, TPKS. Satgas TPKS. Nah kemudian ada nggak sih kontribusi dari DP3A di setiap perguruan tinggi di tiap kabupaten kota Bu untuk sama-sama bekerja dalam Satgas tersebut? Iya, jadi Satgas TPKS itu memang untuk di dunia pendidikan ya, mulai dari sekolah juga sama kan. Nah sebetulnya TPKS ini leadingnya di Dinas Pendidikan sebetulnya ya, tapi kita juga ikut berkontribusi khususnya untuk terhadap kasus-kasus yang penanganan bully seperti itu, kekerasan dan seterusnya. Nah untuk kerjasamanya di Kabupaten Bekasi sudah dilakukan dengan Pelita Bangsa ya. Dan kemarin tuh yang terakhir ada kegiatan di Universitas Paramadina. Ya, jadi udah ada 2 kampus yang dikolaborasikan ya Bu dengan DP3A terkait Satgas TPKS ini ya. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu udah ada kegiatan apa aja Bu dengan Satgas TPKS ini atau memang hanya kolaborasi terkait konsultasi kah atau gitu? Iya, jadi baru sebatas ini ya, apa namanya, awal. Jadi belum ada kegiatan yang misalkan sifatnya turun ke lapangan menyelesaikan itu belum. Itu tahun depan ini menjadi agenda kami dan kampus tersebut untuk menyusun programnya dulu, kan program kerjanya juga belum disusun. Berarti PR di tahun 2025 ini sangat banyak. Banyak tadi menggerakkan Satgas Sapa ini kan pertama ya, gitu kan. Pertama tadi yang dengan dunia pendidikan seperti itu. Nah Bu, dalam menumbuhkan kesadaran tentang kesetaraan gender atau keadilan gender sejak dini itu kan sangat penting ya Bu. Apalagi kita melihat kasus bullying, pelecehan seksual, ketidakadilan gender itu sangat berdampak bagi kaum perempuan dan juga anak. Nah itu tuh bagaimana sih Bu? Apa yang harus dilakukan gitu? Untuk masyarakatnya, untuk kita tuh memahami nih keadilan gender tuh apa, seberapa pentingnya gitu Bu. Iya, memang harus internalisasi Mbak dan sosialisasi itu. Memang ini harus melibatkan pihak kecamatan, desa dan kelurahan. Kan mereka yang terdekat ya, terdekat dengan masyarakat. Nah kita melakukan dulu pembinaan untuk pihak kecamatan, desa dan kelurahan, nanti mereka yang akan menyampaikan kolaborasi dengan Satgas Sapa tadi. Gitu. Karena ini harus masif kan, harus mau bergerak. Kalau mengandalkan DP3A nggak terjangkau untuk luas Kabupaten Bekasi, jumlah kecamatan, jumlah penduduk, kapan selesainya? Makanya itu tetap harus ada pembagian peran tadi ya, pembagian peran yang dilakukan sehingga semua sektor berjalan seperti itu. Nah, DP3 sebagai koordinatornya memberikan materi-materi apa sih yang harus disampaikan di masing-masing wilayah kerjanya tadi seperti itu. Betul.
Bu. Mbak. Sepakat banget sih, karena memang pemahaman terkait keadilan gender ini harus diterapkan sejak dini ya Bu ya. Kalau bisa dari SD, TK, atau dari TK Bu biasanya? Ya biasanya sih pas sejak anak sekolah kan ada yang playgroup gitu ya. Nah itu juga sudah mulai guru-gurunya sudah mulai diberikan terkait dengan gender, responsif gender, bukan keadilan Mbak, lebih responsif gender. Nah, kalau keadilan kan lebih tadi memberikan hak laki-laki perempuan, tapi tidak hanya itu kan, seperti itu. Dan kepada perangkat daerah, dinas-dinas pun kami sudah mengkampanyekan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender. Contohnya apa? Contohnya pada saat membangun jalan, jalan itu kan dibangun oleh Dinas Bina Marga ya. Nah, kalau pembangunan jalan yang responsif gender berarti harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan supaya bisa dilewati juga oleh disabilitas, bisa dilewati juga oleh anak-anak, semua kalangan tadi yang masuk dengan kategori gender. Nah, berarti kalau bangun jalan ada badan jalan, ada jalan yang buat apa tuh? Jalan yang agak timbul-timbul tuh yang buat disabilitas seperti itu. Contoh lagi di penanggulangan bencana sudah mulai kita internalisasikan pada saat terjadi bencana, misalnya ada evakuasi gitu ya, ada evakuasi korban, bikin tenda misalnya gitu ya. Nah itu sudah harus responsif gender tuh. Tenda laki-laki dengan tenda perempuan pasti ukurannya berbeda. Ya, laki-laki lebih kecil mungkin dari perempuan karena perempuan itu aktivitasnya lebih panjang, yang membutuhkan ruang gerak yang lebih banyak. Toiletnya pun lebih banyak perempuan karena kalau perhitungan antrian tuh perempuan lebih lama di kamar mandi gitu ya dibandingkan dengan laki-laki. Itu sudah mulai kita internalisasikan yang responsif gender. Itu udah mulai ada pergerakan-pergerakan yang buat terkait responsivitas gender itu sendiri. Sama tenda mungkin untuk anak-anak diberikan tadi supaya mereka juga ada pemulihan secara psikologis gitu ya, diberikan ruang bermain ramah anaknya, ada fasilitas itu gitu di tenda pengungsian seperti itu. Oke, Bu, kalau kita menyinggung tadi terkait anak ya, tentunya kan ada program KLA atau Kabupaten Layak Anak. Nah, kemudian KLA ini kan merupakan sistem yang menjamin pemenuhan hak anak ya, Bu ya. Kalau saya baca-baca itu ada beberapa banyak banget indikator-indikatornya untuk KLA ini dikembangkan berdasarkan konvensi hak anak. Nah, kemudian apa sih Bu yang upaya yang sudah dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bekasi untuk meraih predikat, atau apa saja upaya untuk memenuhi indikator tersebut? Ya, yang pertama komitmen dulu ya, komitmen dari kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Layak Anak yang sudah dilakukan. Dari mana bukti komitmennya? Dari adanya penganggaran di masing-masing perangkat daerah tadi ya, dinas-dinas terkait untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Layak Anak. Yang pertama itu komitmen penganggaran. Yang kedua adalah peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor. Karena Kabupaten Layak Anak ini nggak bisa berjalan sendiri Kabupaten Bekasi, Ini harus didukung juga oleh dunia usaha, akademisi, media, dan juga masyarakat. Makanya prosesnya tentunya kami juga dari DP3A sudah berdiskusi ya melalui beberapa forum dengan beberapa perusahaan yang sudah siap juga untuk menyediakan sarana prasarana yang responsif gender di masing-masing lingkungan usaha perusahaannya. Sebagai contoh harus ada RP3 di perusahaan tuh rumah perlindungan perempuan. Jadi tempat konselingnya kalau ada penanganan kasus-kasus pegawai atau pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini sudah dikolaborasikan juga dengan Dinas Ketenagakerjaan ya. Kemudian untuk dengan instansi vertikal lainnya seperti dengan Kementerian Agama untuk pencegahan perkawinan anak ya. Kemudian juga dengan Polres ya terkait dengan penanganan kasus anak-anak yang sudah masuk ke dalam kategori berhadapan dengan hukum, seperti itu sudah dilakukan. Nah, yang ketiga, kami melakukan koordinasi secara intensif dengan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PPA. Kenapa dilakukan koordinasi? Supaya kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan dari Kabupaten Bekasi ini apa sih untuk terpenuhinya Kabupaten Bekasi Layak Anak. Karena saking banyaknya indikator yang harus dipenuhi. Yang mana dulu yang harus kita lakukan, begitu ya. Makanya itu kita melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Kementerian dan Provinsi Jawa Barat selaku pembina dari Kabupaten Layak Anak, seperti itu yang dilakukan. Nah, yang keempat, perkuatan kolaborasi kerja dengan tim kerja yang ada di seluruh perangkat daerah. Jadi kami di DP3A 2024 awal kemarin
sudah membagi klaster, klaster untuk penyelesaian masing-masing kebutuhan perwujudan Kabupaten Bekasi Layak Anak. Nah, masing-masing klaster ini bekerja, Mbak. Tadi klaster 1 hak-hak sipil dan kebebasan ya. Berarti nanti di situ ada PIC-nya, nanti terlibat Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Dinas Arsip Perpustakaan di situ ya. Kemudian juga terlibat Kementerian Agama. Di klaster 2 ada DP3A, ada KB di situ ya, ada Dinas Pendidikan, seperti itu. Nah, yang klaster 3 berarti ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, klaster 4 ada Kesehatan dan seterusnya. Jadi kita membuat PIC-PIC kenapa? Supaya lebih mudah mengevaluasinya, sudah sejauh mana ini bisa mewujudkan tadi meningkatkan capaian Kabupaten Bekasi Layak Anak. Dan alhamdulillah melalui strategi tadi ya, dari hasil penilaian administrasi ya dari Provinsi Jawa Barat untuk 2024 ini berarti yang nilai 2023. Iya, betul. Ya. Penilaiannya Kabupaten Bekasi berhasil menaikkan status keberpihakannya terhadap Kabupaten Layak Anak dari Pratama langsung ke Nindya. Dari skor 516 ke 780. Gitu ya. Padahal ini sudah 5 tahun dari 2018 sampai 2023 tuh Pratama terus. Ya. Kalau boleh tahu predikatnya tuh ada apa aja sih Bu tingkatannya? Ya, tingkatannya tuh Pratama, kemudian Madya, Nindya, Utama, KLA. Oke, berarti kalau itu peringkat 3 lah ya Bu untuk di Kabupaten Bekasi untuk ya. Setahun ini langsung melonjak melonjak 2 tingkat ya. Dan itu langsung ke peringkat 3 luar biasa. Ini kurang lebih berarti karena Bu Iis dan juga tim berarti ya. Bukan karena saya, tapi memang karena kolaborasi tadi. Karena memang ini nggak bisa dikerjakan oleh satu perangkat daerah karena tadi jangkauannya tuh lumayan luas banget ya Bu ya. Indikatornya itu banyak sekali sehingga butuh kolaborasi dengan seluruh elemen di pemerintahan Kabupaten Bekasi ya Bu. Sampai ada rumah ibadah ramah anak. Berarti masjid, gereja itu juga harus ramah anak gitu ya. Kan terus sarana prasarana kebudayaan ramah anak. Berarti yang sanggar-sanggar seni budaya yang ada di masyarakat juga harus ramah anak. Jadi kan nggak bisa bekerja sendiri, memang harus ada tim tank atau super tim yang betul-betul solid untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Layak Anak. Berarti kita sama-sama mendoakan mungkin di tahun 2025 sudah mendapat predikat utama berarti ya Bu. Amin. Ya. Amin. Amin. Nah Bu, di tahun 2024 ini kan terdapat 2 pesta demokrasi ya di seluruh Indonesia yang besar-besaran. Yang pertama ada pemilu dan yang kedua ada juga pilkada. Tentunya partisipasi perempuan ini kan juga menjadi sorotan publik ya Bu ya, yang harus digapai dengan presentase tingkat partisipasinya yang tinggi. Nah kemudian ada nggak sih Bu upaya ataupun langkah-langkah yang DP3A lakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, tentunya kan untuk mempengaruhi nanti kebijakan-kebijakan publik dan sebagainya. Ya. Kalau upaya yang dilakukan, kita punya wadah namanya Kaukus Perempuan Politik. Nah, itu kita fasilitasi. Kegiatan-kegiatan dari Kaukus Perempuan Politik itu adalah tadi mereka yang memiliki tadi keinginan, memiliki kompetensi untuk berkecimpung dalam dunia politik. Dan itu kita ada alokasi penganggarannya untuk memfasilitasi kegiatan mereka. Nah, apa saja bentuk kegiatan Kaukus Perempuan Politik? Tadi pembekalan materi gitu ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika ingin bergabung dalam dunia politik untuk perempuan, seperti itu. Seminar-seminar dilakukan juga untuk peningkatan kompetensi calon-calon perempuan yang akan berkecimpung di dunia politik ya. Dari hasil kegiatan tersebut, tingkat partisipasi perempuan yang masuk sampai kemarin legislatif yang di 2024 ini ya Mbak, itu dari 55 anggota DPRD itu 11-nya adalah perempuan ya. Itu sudah lumayan meningkat sih sebetulnya partisipasinya dibandingkan dengan tahun 2019 sebelumnya seperti itu. Tentunya kan keterwakilan perempuan ini sangat mempengaruhi ya Bu, bagaimana kebijakan di pemerintahan Kabupaten Bekasi ini bisa melakukan adanya responsitivitas gender tadi itu ya Bu ya. Nah kemudian ada nggak sih Bu kolaborasi dari DP3A dengan para dewan perempuan yang terpilih dalam menyuarakan hak-hak atau aspirasi dari perempuan itu sendiri? Ya, kalau untuk kolaborasi melalui Kaukus Perempuan Politik tadi, karena anggota DPRD yang sekarang terpilih pun itu masih tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik. Ya, jadi nanti kita
menyusun nih kita mau apa ya gitu untuk pemberdayaan gitu kan. Bahkan dari pihak legislatif pun menanyakan DP3 ada program apa nih untuk bisa mengungkit pemberdayaan perempuan gitu aja. Sejauh ini sih kami titipkan untuk bisa dikerjasamakan atau bisa digarap bersama-sama tadi salah satunya adalah PEKA tadi ya, untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Iya seperti itu. Untuk perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan ini kan Bu menjadi sorotan publik banget ya Bu ya tentunya. Nah seringkali di kalangan masyarakat ini juga terjadi pelecehan seksual, entah itu secara verbal maupun kontak langsung ya Bu. Nah kemudian ada nggak sih Bu jenis pelayanan dari DP3A sendiri untuk membantu masyarakat jika mengalami hal tersebut? Mungkin kan masih banyak beberapa masyarakat yang awam ya Bu terkait alur dan juga tahapan, bingung minta bantuan kemana, mungkin bisa dibantu jelaskan Bu agar kita juga bisa membantu masyarakat. Iya. Kalau untuk yang sekarang kan Satgas Sapa belum aktif ya. Oke. Jadi yang sementara dilakukan melalui UPTD PPA, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Nah, skemanya gimana? Skemanya biasanya masyarakat yang mengalami kasus pelecehan atau perundungan itu melapor. Ya, melapor melalui hotline-nya UPTD PPA, ada juga yang datang langsung ke kantor. Nah, bagaimana tahapannya? Kami biasanya melakukan konseling awal dulu. Ya, tadi digali ini permasalahannya apa, kemudian diberikan pemulihan secara psikologis dulu ya oleh psikolog yang ada di kami. Nah, kalau memang sudah bisa tertangani ya sudah selesai. Tetapi ada juga nih yang kasusnya ternyata tidak cukup sampai di situ, membutuhkan visum karena ada unsur kekerasan misalkan seperti itu. Nah, setelah ditangani psikologinya, kami bantu fasilitasi untuk dikirim ke RSUD untuk dilakukan visum pemeriksaan lanjutan, bagian mana saja yang perlu mendapatkan tadi perhatian kan seperti itu. Nah, berarti kan kalau sudah ke ranah itu biasanya lanjut nih ke ranah hukum ya. Nah, ini kami dampingi juga oleh konselor hukum yang ada di DP3A itu untuk diproses baik di kejaksaan maupun di kepolisian maupun kepolisian dulu, kejaksaan baru ke pengadilan. Jadi dikawal tuntas ya Bu ya, dari tuntas. Awal sampai akhir, sampai permasalahan ada sampai selesai. Betul. Ya Bu ya. Bahkan satu kasus itu kadang nggak selesai 1 bulan. Jadi di UPTD itu kita buat ada manajer kasus. Kenapa seperti itu? Karena kasusnya banyak. Jadi satu orang itu bisa menangani 13-14 kasus, ada yang 20 kasus. Nah, dan ini nggak selesai semua, kan berproses. Ada yang masih di proses kejaksaan mungkin yang tadi ya, ada yang sudah di pengadilan, dan ada juga yang kan kalau untuk kasus anak biasanya ada proses diversi ya, proses penyelesaian di luar pengadilan kan seperti itu. Nah, itu juga termasuk salah satu pengawalan yang dilakukan oleh DP3A gitu. Jadi memang ini perlu ya Bu ya untuk kita gemparkan terus ya, karena memang kerap kali terjadi korban-korban dari pelecehan, kekerasan seksual itu enggan melapor, kadang menahan diri juga karena kadang malu, menganggap itu adalah aib ya, malu, dan sebagainya, sehingga atau takut diancam juga bisa seperti itu. Betul, inilah yang perlu kita ujarkan ya Bu ya, maksudnya kita ajarkan ya kepada masyarakat bahwa kalau memang terjadi hal-hal seperti itu kita perlu adanya tindakan ya Bu, agar lingkungan sekitar ataupun keluarga kita juga peduli dan juga tidak ada korban lagi ya Bu ya. Betul. Nah kemudian Bu, terkait program dari P2WKSS ini untuk persiapan di tahun 2025 bagaimana Bu? Untuk P2WKSS 2025 kami sejak bulan Oktober kemarin Mbak itu sudah melakukan penjaringan terhadap calon lokasi P2WKSS, dan alhamdulillah sudah ditetapkan lokasinya ada di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu. Dan sampai dengan saat ini yang sudah dilakukan oleh DP3A, kami sudah berkoordinasi dengan Bapeda, dengan tim anggaran pemerintah daerah supaya Desa Cikarageman itu bisa mendapatkan alokasi pembangunan untuk program P2WKSS. Dan alhamdulillah ini sudah beberapa dinas badan mengalokasikan anggarannya untuk di lokasi tersebut. Di antaranya ada Perkim sudah masuk anggarannya, Bina Marga, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi,
tenaga kerja, dinas pertanian, perikanan. Insya Allah semua sudah teralokasikan untuk mensupport pelaksanaan kegiatan P2KSS di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu. Kalau boleh tahu Bu, mungkin kan itu banyak masyarakat yang masih awam ya terkait P2WKSS ini. Boleh disebutkan nggak Bu, isi dari program tersebut tuh apa aja sih? Iya, jadi kalau untuk isi programnya itu adalah program pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga sebetulnya ya. Jadi sebetulnya intinya itu bukan bangunan fisik, bukan. Fisik itu sebagai pendukung supaya mempermudah akses untuk kaum perempuan. Nah, sasaran dari program P2KSS adalah 100 kepala keluarga binaan. Ya, untuk 100 kakak binaan, memang diintervensi adalah kondisi kakak dengan strata kesejahteraan yang di bawah gitu ya. Selama di bawah kalau dibilang strata itu mengalami kondisi kemiskinan seperti itu. Nah, setelah itu dalam P2KSS itu ada before afternya. Sebelumnya angka 100 kakak itu tidak punya usaha. Setelah dilakukan pembinaan mereka memiliki usaha seperti itu. Itu salah satu programnya. Kemudian peran PKK juga, peran PKK desa untuk bisa menggerakkan kader tadi. Gitu. Itu juga dinilai dalam program P2KSS. Nah, nanti sejauh mana dampak dari P2KSS itu penilaian di situ. Jadi apa sih dampak dari program tersebut? Misalnya kayak kemarin yang di Karangsatu ya. Dengan adanya program P2KSS itu bisa mencegah stunting, menurunkan angka menurunkan menurunkan kemungkinan kasus stunting. Karena kalau menurunkan kasus stunting itu nggak bisa setahun ya, itu bisa membutuhkan waktu yang lama ya. Karena itu kan juga betul. Ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua meningkatkan akseptor KB gitu ya. Kemudian meningkatkan KB pasca salin gitu ya. Itu yang salah satu. Jadi kita langsung setelah adanya program ini Dinas KB melakukan berbagai upaya untuk pencegahan menekan kelahiran, misalkan seperti itu kan angka kelahiran. Nah, itu juga kita laporkan dalam program P2KSS. Jadi seperti itu. Kemudian sanitasinya gimana nih sebelum adanya P2KSS, setelah ada P2KSS, derajat kesehatan masyarakatnya gimana gitu kan. Itu kan salah satu intervensi karena di P2KSS itu juga ada peran puskesmas dan dinas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut seperti itu. Terus anak putus sekolahnya gimana nih gitu kan, berkurang nggak dari situ gitu kan, dari anak-anak yang 100 kader binaan tadi. Oh ternyata setelah ada program P2KSS di intervensi dinas pendidikan ya, walaupun mungkin programnya program kejar paket ya, tapi kan itu tetap diakui gitu ya. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi banyak banget ini program-program di tahun 2025 yang menjadi PR DP3A dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita sebagai masyarakat sipil tentunya harus mendukung banyaknya program ini supaya bisa dinyatakan sukses ya Bu ya. Betul. Dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Nah Bu, untuk terakhir nih Bu, apa sih, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada perempuan agar terus maju dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya? Mungkin bisa disampaikan Bu? Ya, silahkan. Baik. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan akhir dari podcast hari ini bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Bekasi membuka peluang kontribusi dari seluruh perempuan dan anak-anak yang ada di Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bekasi layak anak dan juga mengutamakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bekasi. Perempuan berdaya, anak terlindungi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ibu Iis sudah hadir di podcast kami. Tentunya hari ini kita ngobrol-ngobrol sekaligus memberikan inspirasi ya mungkin bagi masyarakat juga Sobat Urban supaya kita bisa lebih aktif lagi dalam mengetahui apa sih responsitivitas terhadap gender dan sebagainya, sehingga kita bisa menanggulangi apabila kita menjadi korban bullying atau juga pelecehan ataupun kekerasan seksual. Juga tentunya kita lebih peduli lagi ya Bu terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih Ibu sudah main ke podcast kami. Obrolan tadi seru sekali, semoga bisa memberikan banyak informasi bagi masyarakat. Sama-sama Mbak, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan ya kita untuk bisa diskusi ya. Baik Sobat Urban, jangan lupa untuk subscribe dan juga like seluruh konten kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.